Gelapnya malam menyimpan rahasia yang tak pernah kau bayangkan. Bisikan lembut di telingamu adalah peringatan. Di sini, di bisikan malam, kami membawa kisah yang akan membuat darahmu membeku dan jiwamu bergidik. Dengarkan baik-baik, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena malam ini, kau tidak sendiri. Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, terdapat sebuah tradisi kuno yang dikenal dengan sebutan pesugihan gondo mayit. Konon, orang-orang yang mencari kekayaan secara instan akan melakukan ritual gelap ini dengan mengorbankan nyawa orang lain, termasuk anggota keluarga sendiri. Desas-desus tentang desa ini selalu menjadi perbincangan di kalangan penduduk sekitar. Namun tidak ada yang berani membuktikannya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Dimas, yang tengah terdesak untuk menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan, mulai tertarik untuk mengikuti jalan pesugihan tersebut. Namun, ia tidak tahu bahwa keputusan tersebut akan mengubah hidupnya selamanya. Dimas merasa terpojok dengan keadaan ekonomi keluarganya yang semakin sulit. Suatu malam, saat sedang mencari informasi tentang pekerjaan, ia mendengar desas-desus tentang sebuah ritual pesugihan yang dapat memberi kekayaan dalam waktu singkat. Beberapa orang tua di desanya mengatakan bahwa ritual ini mengharuskan korban jiwa untuk bisa mendapatkan kekuatan luar biasa. Meski ragu, Dimas mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. Keesokan harinya, Dimas bertemu dengan seorang pria tua misterius bernama Ki Wira. Ki Wira mengungkapkan bahwa Dimas harus membuat pilihan besar untuk menyelamatkan keluarganya. Kekayaan akan datang, tapi harganya sangat mahal, ujar Ki Wira dengan tatapan tajam. Dimas merasa takut namun juga tertarik. Tanpa banyak berpikir, ia akhirnya menerima tawaran tersebut, berjanji untuk mengikuti segala persyaratan yang diberikan oleh Ki Wira. Dimas pulang ke rumah dengan pikiran kacau. Ia bingung harus menceritakan hal ini kepada keluarganya atau tidak. Namun, rasa putus asa membuatnya yakin bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar dari masalah mereka. Malam itu, ia mempersiapkan diri untuk melakukan ritual pertama yang akan mengubah hidupnya. Dimas mengikuti petunjuk Ki Wira untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ia harus membawa benda-benda tertentu, seperti kain hitam dan sesaji, serta melakukan perjalanan ke tempat yang sunyi di tengah hutan. Dalam hati, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Namun ia berusaha untuk tetap tenang. Dimas tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk mencapai tujuan yang telah lama diidam-idamkannya. Saat malam tiba, Dimas berjalan menyusuri jalan setapak di hutan, membawa semua yang dibutuhkan. Ia tiba di sebuah makam tua yang sudah lama tidak terurus. Ki Wira sudah menunggunya di sana. Dengan wajah yang tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya, Ki Wira menginstruksikan Dimas untuk memulai ritual dengan menyalakan api dan mengucapkan mantra yang sudah diajarkan. Dimas mulai merasa aneh, seolah ada sesuatu yang memantau setiap gerakannya. Saat api mulai menyala, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat nyala api bergetar hebat. Dimas merasakan tubuhnya seperti dibekukan oleh energi gelap yang mengelilinginya. Ia mendengar suara berbisik di telinganya. Selamat datang di jalan yang gelap. Dimas hampir kehilangan keberanian. Namun dengan suara berat ia menyelesaikan mantra, tanpa disadari. Sesuatu yang tak terlihat mengikatnya pada janji yang tak bisa ia tarik kembali. Keesokan harinya, Dimas terbangun dengan perasaan bingung dan lelah. Namun, ada yang berbeda. Ketika ia membuka matanya, seketika matanya terbelalak melihat tumpukan uang dan barang berharga yang ada di depannya. Ia tak percaya. Namun kenyataan itu nyata. Dimas merasa kegembiraan yang luar biasa. Tetapi di saat yang sama, rasa takut mulai muncul di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini bukanlah cara yang biasa. Hari-hari berikutnya, keberuntungan datang begitu saja. Dimas mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi, dan keluarganya kini hidup dalam kemewahan. Namun, seiring dengan itu, perasaan gelisah mulai mengganggu pikirannya. Ia sering merasa ada yang mengawasinya. Bahkan dalam tidurnya, suatu malam, Dimas terbangun dengan suara langkah kaki di sekitar rumahnya. Meskipun tidak ada seorang pun yang terlihat. Suatu pagi, Dimas bertemu dengan Ki Wira lagi. Ki Wira memperingatkan Dimas bahwa kekayaan ini akan terus datang. Tetapi ada bayaran yang harus dibayar. Setiap kali kamu mendapatkan lebih banyak,
Akan ada korban yang harus membayar harga itu, kata Ki Wira dengan suara berat. Dimas mulai merasakan dampak dari keputusan yang telah ia buat. Ia harus siap menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Dimas semakin terjebak dalam kekayaan yang diperolehnya. Setiap hari, ia mendapatkan lebih banyak uang dan harta yang tidak terduga. Namun, kebahagiaan yang ia rasakan tidak berlangsung lama. Setiap malam, ia mulai mendengar suara-suara aneh dan bayangan yang bergerak di sekitar rumahnya. Di satu malam, Dimas terbangun dan melihat sebuah sosok gelap berdiri di ujung kamarnya. Menatapnya dengan mata yang kosong. Dimas mencoba untuk mengabaikan perasaan takutnya. Namun semakin lama, sosok itu semakin sering muncul, bahkan ketika ia sedang bekerja atau berkumpul bersama keluarganya. Bayangan itu selalu mengintai di sudut-sudut ruangan. Dimas merasa tercekik oleh ketakutan yang semakin menghantuinya. Ia tahu bahwa ini adalah akibat dari perjanjiannya dengan Ki Wira. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Pagi hari berikutnya, Dimas menemui Ki Wira untuk mencari jawaban. Ki Wira hanya tersenyum sinis dan berkata, "Tidak ada jalan mundur dari sini. Harga yang harus dibayar sudah terlalu tinggi." Dimas merasa terjebak dan mulai meragukan keputusannya. Namun, rasa takut yang menguasai dirinya membuatnya tidak bisa keluar dari lingkaran tersebut. Ia harus melanjutkan ritual. Atau semuanya akan lebih buruk. Setelah beberapa hari dihantui bayangan dan suara-suara misterius, Dimas merasa semakin terdesak. Pada suatu malam, ketika sedang pulang dari luar kota, ia melihat seorang pengemis tua di jalanan yang terlihat sangat sakit dan lemah. Tiba-tiba, pengemis itu menatapnya dengan mata yang penuh kebencian dan berkata, "Kau akan menyesal." Kata-kata itu berbisik dalam hatinya, membuat Dimas merasa lebih tercekik oleh rasa takut. Di tengah kegelisahannya, Dimas merasa dirinya semakin terkendalikan oleh kekuatan yang ia jalin. Tiba-tiba, sebuah ide buruk muncul di pikirannya. Ia tahu bahwa pengemis tua itu mungkin bisa menjadi korban pertamanya. Dengan pikiran yang kacau, ia membawa pengemis itu ke sebuah tempat yang terpencil. Dan setelah beberapa kata-kata mantra dari Ki Wira, ia melakukan tindakan yang mengerikan. Pagi harinya, Dimas terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menempel pada dirinya. Sebuah beban yang tidak bisa dilepaskan. Namun, saat ia keluar rumah, ia terkejut melihat bahwa kekayaan dan harta yang sebelumnya hanya datang begitu saja, kini berlipat ganda. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Suasana di sekitarnya terasa lebih mencekam. Dan Dimas merasa bahwa tidak ada jalan kembali. Dimas mulai merasakan perubahan yang semakin menakutkan dalam dirinya. Setiap kali ia merasa puas dengan kekayaan yang dimilikinya, ada perasaan kosong yang terus menghantuinya. Bahkan keluarganya yang dulu bahagia, kini tampak terasingkan oleh sikap Dimas yang berubah. Malam hari semakin terasa lebih mencekam. Dengan suara-suara aneh yang datang dari dalam rumahnya. Bahkan, bayangan-bayangan gelap yang muncul mulai bergerak lebih cepat. Semakin dekat dengan dirinya. Suatu malam, Dimas memutuskan untuk kembali ke tempat ritual pertama kali dilakukan. Berharap bisa mendapatkan jawaban atas apa yang tengah terjadi padanya. Ia mendapati makam tua yang mulai tampak lebih angker daripada sebelumnya. Ketika ia berdiri di sana, sebuah angin kencang tiba-tiba berhembus. Dan di tengah kekosongan itu, ia mendengar suara bisikan dari dalam tanah. "Harga yang kau bayar belum cukup." Ketakutan semakin menguasai diri Dimas. Ia merasa bahwa makhluk-makhluk gelap itu mulai mengelilinginya. Ia ingin berhenti. Namun rasa takut dan keserakahan mengikatnya dengan kuat. Dalam kepanikan, Dimas berlari ke arah Ki Wira, berharap dapat menemukan jalan keluar. Namun, ketika ia sampai, Ki Wira hanya menatapnya dengan mata yang kosong. Seolah-olah ia telah mengetahui semuanya. "Kau tak bisa kembali," ujar Ki Wira dengan suara yang menakutkan. Dimas kembali merasa terjebak dalam dunia pesugihan yang gelap. Kekayaan yang ia raih semakin banyak. Namun perasaan hampa semakin menggerogoti jiwanya. Malam-malamnya dipenuhi dengan teror yang datang tanpa henti. Dan ia semakin sering melihat bayangan-bayangan menyeramkan yang semakin dekat dengannya. Setiap kali ia melihat ke cermin, ia tidak bisa mengenali wajahnya sendiri. Seolah-olah ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Pada suatu malam,
Ketika sedang berjalan sendirian, Dimas melihat sebuah tanda aneh di jalan setapak. Ia merasa terdorong untuk mengikutinya. Meskipun hatinya menjerit untuk berhenti, tanda itu membawanya kembali ke makam tua tempat ia pertama kali melakukan ritual. Di sana, ia disambut oleh suara yang tidak bisa dijelaskan, dan tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Dimas merasa tubuhnya tertarik ke dalam tanah. Dan saat itulah, sosok yang tampak seperti manusia muncul di hadapannya. Sosok itu mengenakan kain kafan dan wajahnya tertutup oleh bayangan gelap. "Aku adalah penjaga. Dan kau telah melanggar aturan," kata sosok tersebut dengan suara yang menggema. Dimas merasa tubuhnya lemas. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang masih berusaha melawan. Ia tahu bahwa ia harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Namun jalan yang harus ditempuh semakin gelap. Dimas merasa seolah-olah hidupnya semakin hilang dari kendali. Ia tidak hanya dihantui oleh bayangan gelap yang sering muncul, tetapi juga mulai melihat wujud-wujud aneh yang menyerupai orang-orang yang telah meninggal. Mereka mengintainya dengan tatapan penuh kebencian. Suatu malam, saat sedang berjalan pulang, Dimas melihat sosok wanita muda yang tampak mengenakan kain putih. Dengan wajah yang penuh luka, wanita itu menatap Dimas dengan penuh amarah. Dan dalam bisikan lembut, ia berkata, "Kau telah mengorbankan kami semua." Rasa takut yang tak terlukiskan menguasai Dimas. Sosok wanita itu terus mengikuti langkahnya. Dan semakin lama ia merasa seperti ada yang mengikatnya. Ia merasa seolah tubuhnya dihantui oleh arwah-arwah yang telah menjadi korban pesugihan. Malam itu, Dimas terbangun dari tiduran dengan tubuh keringat dingin. Dan ketika melihat cermin, ia tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Wajahnya terlihat lebih tua dan penuh kerutan. Seolah-olah telah bertahun-tahun hidup di bawah ancaman kekuatan gelap. Dalam keputusasaannya, Dimas kembali menemui Ki Wira. Ki Wira hanya tersenyum dan berkata, "Kekayaanmu semakin besar, tapi harga yang harus kau bayar juga semakin mahal. Mereka yang terikat dengan darah tidak akan pernah bisa bebas." Dimas merasa tubuhnya terhisap oleh kegelapan yang semakin menekan. Dan tanpa sadar, ia mulai kehilangan harapan untuk keluar dari kutukan ini. Dimas semakin terperangkap dalam pesugihan yang ia pilih. Hari-harinya kini dipenuhi dengan ketakutan dan rasa bersalah yang tak terucapkan. Setiap kali ia mendekati uang atau harta yang diperolehnya, seolah ada suara bisikan yang mengingatkan betapa banyak jiwa yang telah ia korbankan untuk kekayaan ini. Suatu malam, ketika ia sedang berjalan di hutan, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampak mengenalinya. Lelaki tua itu menatap Dimas dengan tatapan tajam dan berkata, "Kau tidak bisa lari dari pengorbananmu. Mereka yang telah terikat dengan darah akan terus mengejarmu." Dimas merasa terpojok dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan untuk mengakhiri semua ini?" Lelaki tua itu menjawab dengan suara rendah, "Ada satu jalan, tapi itu tidak akan pernah membawa kedamaian. Pengorbanan itu harus tetap berlanjut." Dimas merasa ngeri. Namun ia merasa seperti terpaksa harus mengikuti jalan yang gelap ini. Pagi harinya, Dimas kembali ke rumah dengan perasaan hampa. Ketika ia membuka pintu, ia mendapati sebuah peti kayu yang berisi uang dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di sampingnya, terdapat sebuah surat yang berbunyi, "Kekayaanmu adalah kutukan. Tidak ada yang bisa lepas dari jalan ini." Dimas merasa tubuhnya semakin terikat pada takdir yang tak bisa dielakkan. Setiap hari, Dimas merasa semakin terisolasi dari dunia sekitarnya. Keluarganya, yang dulu hidup bahagia, kini tampak terpisah oleh ketakutannya akan kekayaan yang datang begitu tiba-tiba. Dimas sering merasa terobsesi dengan uang dan harta yang ia peroleh. Namun setiap malam, suara-suara bisikan dan bayangan-bayangan gelap semakin menggigit kesadarannya. Ia merasa seolah-olah dunia ini semakin menyempit, dan tidak ada jalan keluar. Suatu malam, Dimas melihat sosok yang pernah menghantuinya pertama kali, pengemis tua yang telah ia korbankan. Pengemis itu kini tampak lebih mengerikan. Dengan wajah yang penuh luka dan darah, "Kau tidak bisa melarikan diri dari kami," ujar pengemis itu dengan suara yang menggema. Dimas berusaha menghindari sosok itu. Namun bayangan lain mulai muncul, mengelilinginya, semakin mengikat tubuhnya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dalam keputusasaannya,
Dimas menyadari bahwa tidak ada cara untuk mengakhiri penderitaan ini. Ia telah terjebak dalam lingkaran pesugihan yang mengerikan, di mana setiap kali ia mencoba untuk melarikan diri, semakin banyak korban yang harus ia bayar. Dimas merasa seperti tidak ada jalan untuk keluar dari kegelapan yang telah ia pilih. Dimas merasa seperti dirinya telah kehilangan semua yang berharga. Ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Dan harta yang ia peroleh kini terasa seperti beban yang tak tertahankan. Setiap langkahnya semakin berat. Dan bayangan-bayangan yang terus mengikutinya semakin mencekam. Suatu malam, saat ia duduk di dalam rumahnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suara aneh terdengar dari dalam tanah. Seolah-olah ada sesuatu yang terbangun. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar memanggil namanya. Dimas, datanglah ke tempat pertama kali kau melakukan ritual. Dengan terpaksa, Dimas pergi ke makam tua itu. Meskipun tubuhnya terasa lemah dan penuh ketakutan, di sana, ia mendapati Ki Wira sedang menunggunya. Kau harus melanjutkan ritual ini, atau kau akan dibawa oleh mereka, ujar Ki Wira dengan wajah yang tampak semakin menyeramkan. Dimas merasakan tubuhnya digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar. Dan ia mulai menyadari bahwa ia tidak lagi memegang kendali atas takdirnya. Dengan langkah yang goyah, Dimas melakukan ritual terakhir yang diminta oleh Ki Wira. Ketika ia selesai, sosok-sosok yang sebelumnya menghantuinya kini muncul dalam bentuk yang lebih jelas dan menakutkan. Dimas merasa seperti terjebak di dunia lain. Dunia yang dipenuhi oleh arwah-arwah yang harus terus dibayar dengan darah dan pengorbanan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah melakukan ritual terakhir, Dimas merasa semakin terasing dari dunia nyata. Setiap kali ia mencoba untuk kembali ke kehidupan normal, ia hanya melihat wajah-wajah yang tidak dikenalnya. Penuh dengan kebencian dan kesedihan, kekayaannya terus bertambah. Namun ia merasa semakin jauh dari keluarganya dan semakin terperangkap dalam kutukan yang ia pilih. Satu malam, Dimas berdiri di depan cermin dan melihat bayangan dirinya yang telah berubah menjadi sosok yang lebih tua dan menyeramkan. Ia merasa dirinya bukan lagi manusia biasa, melainkan sesuatu yang terperangkap dalam dunia lain. Dunia yang dipenuhi oleh arwah-arwah yang telah ia korbankan. Suara-suara bisikan semakin keras. Dan ia merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Dimas kembali menemui Ki Wira, berharap ada jalan keluar. Namun, Ki Wira hanya tersenyum sinis dan berkata, "Tidak ada jalan mundur. Dimas, kau telah memilih jalan ini. Sekarang, kau adalah bagian dari dunia mereka." Dimas merasa tubuhnya semakin terhimpit oleh kekuatan gelap yang menguasainya. Dan ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali seperti semula. Dimas semakin merasa terisolasi. Dunia yang ia kenal kini tampak kabur dan asing. Setiap kali ia mencoba untuk berhubungan dengan keluarganya, mereka hanya melihatnya dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka tidak lagi mengenalnya. Dimas merasa semakin terperangkap dalam dunia yang penuh dengan arwah-arwah yang terus mengawasinya, menuntut pembayaran atas kekayaan yang ia nikmati. Setiap malam, suara bisikan semakin keras, semakin mendalam, semakin mengerikan. Suatu malam, Dimas terbangun di tengah malam dan mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sangat gelap. Tanpa sadar, ia telah dibawa ke dunia lain. Dunia yang dihuni oleh arwah-arwah yang telah dikorbankan dalam ritual pesugihan. Di sana, ia melihat wajah-wajah yang tampak familiar. Namun mereka semua tampak sangat berbeda. Seperti sosok-sosok yang telah kehilangan jiwa mereka. Mereka hanya menatapnya dengan kebencian, menunggu saat untuk menuntut balas. Dimas merasa tubuhnya terperangkap di tempat itu. Tidak bisa kembali ke dunia nyata. Ia mencoba untuk melarikan diri. Namun semakin ia berlari, semakin banyak arwah yang mengejarnya. Dimas tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri lagi. Ia telah memilih jalan ini. Dan kini ia harus membayar harga yang harus ditanggung selamanya. Dimas mulai merasakan pengaruh dari dunia yang ia masuki. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat bayangan-bayangan arwah yang mengelilinginya, menuntut agar ia membayar harga yang belum ia lunasi. Harta yang ia peroleh kini tidak lagi membahagiakan. Setiap keping uang dan barang berharga yang ada di sekitarnya terasa seperti beban yang semakin mengikat jiwanya. Ketakutan terus membelenggu dirinya. Dan ia merasa semakin sulit untuk bernapas.
Pada suatu malam, Dimas merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar rumahnya. Ketika ia membuka pintu, ia terkejut melihat sosok yang telah ia korbankan, pengemis tua yang pertama kali ia temui. Namun, kali ini sosok itu tampak lebih mengerikan. Tubuhnya penuh dengan luka dan darah. Dan ia menatap Dimas dengan kebencian yang mendalam. Kau tidak bisa lari dari takdirmu. Dimas, katanya dengan suara yang menggema. Dimas merasakan tubuhnya gemetar. Namun ia tidak bisa melawan. Sosok pengemis itu mendekat. Dan Dimas merasa ada sesuatu yang menarik tubuhnya. Ia merasa seolah-olah dirinya akan jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghindar. Semua yang ia lakukan selama ini hanya memperdalam kehancurannya. Dimas semakin terperangkap dalam dunia pesugihan yang mengerikan. Setiap hari, ia merasa semakin kehilangan kendali atas hidupnya, keluarganya, yang dulu ia harapkan untuk diselamatkan. Kini tampak lebih terasing dan jauh darinya. Mereka hanya melihatnya dengan tatapan kosong. Seolah-olah Dimas sudah tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dimas tahu bahwa untuk mengakhiri penderitaannya, ia harus melakukan pengorbanan terakhir. Malam itu, ia kembali ke makam tua tempat pertama kali ia melakukan ritual pesugihan. Di sana, Ki Wira menunggunya. Ini adalah jalan yang tak bisa lagi dihindari, ujar Ki Wira dengan suara yang menggema. Kau harus memilih, mengorbankan sesuatu yang lebih berharga atau terus terperangkap selamanya. Dimas merasa hatinya hancur. Namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan yang sudah terlalu lama ia rasakan. Dengan langkah yang berat, Dimas melakukan ritual terakhir. Mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya. Namun, saat ritual selesai, ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih dari sekadar harta, sesuatu yang tak bisa ia kembalikan. Setelah pengorbanan terakhir, Dimas merasa dunia di sekitarnya semakin kabur. Ketakutan yang selama ini menggerogoti dirinya kini berubah menjadi keputusasaan yang lebih dalam. Dunia yang ia kenal kini terasa seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada jurang kehancuran yang tidak bisa ia hindari. Di malam yang gelap, Dimas melihat bayangan sosok-sosok yang telah ia korbankan. Mereka berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh amarah. Kau telah menghancurkan kami semua, ujar mereka dengan suara yang mengerikan. Dimas merasa tubuhnya semakin rapuh. Seolah-olah setiap nyawanya telah terkikis oleh kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Saat itulah, Dimas merasa bahwa dirinya telah kehilangan segala yang pernah ia cintai. Kekayaan yang ia peroleh tidak lagi bisa mengisi kehampaan yang ada dalam dirinya. Ia merasa bahwa takdirnya sudah ditentukan. Dan kini ia harus membayar dengan segala yang dimilikinya. Dimas merasa semakin terjebak dalam kegelapan yang tak terhingga. Setiap malam, ia dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang terus mengintai, menuntut pengorbanan yang semakin besar. Ia tidak bisa lagi membedakan antara dunia nyata dan dunia yang telah ia masuki. Semua yang ia lihat tampak kabur, dan perasaan gelisah terus menggerogoti pikirannya. Suatu malam, Dimas melihat sosok yang sangat familiar. Ia melihat wajah keluarganya. Namun mereka tampak seperti bayangan tanpa jiwa. Mereka hanya menatapnya dengan kebencian yang mendalam. Seolah-olah mereka tahu betapa besar dosa yang telah ia perbuat. Kau telah menghancurkan segalanya. Dimas, ujar mereka dengan suara yang penuh amarah. Dimas merasa semakin terhimpit oleh beban yang ia bawa. Ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari dunia ini. Semua yang ia lakukan selama ini hanya memperburuk keadaannya. Ia telah terperangkap dalam lingkaran kegelapan yang tak bisa ia hindari. Dimas merasa seperti hidupnya sudah mencapai titik nadir. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Di suatu malam yang penuh kehampaan, ia melihat sosok yang selama ini ia hindari. Kematian, sosok itu muncul di hadapannya dengan wajah yang penuh kebencian. Seolah-olah sudah menunggunya sejak lama. Kau telah memilih jalan ini. Dimas, ujar sosok kematian dengan suara yang mengerikan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada penebusan. Dimas merasa tubuhnya semakin rapuh. Dan ia tahu bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menghindari takdirnya. Semua yang ia peroleh hanya membawa penderitaan yang lebih dalam. Dengan langkah yang berat,
Dimas menerima kenyataan bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang normal. Ia telah kehilangan segalanya, keluarganya, teman-temannya, dan bahkan dirinya sendiri. Sekarang, ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya yang gelap. Dimas merasa semakin terhimpit oleh dunia yang gelap ini. Setiap hari, ia semakin kehilangan kendali atas dirinya. Bayangan-bayangan arwah yang terus mengejarnya semakin mendekat. Dan Dimas merasa seolah-olah ia tidak lagi bisa melarikan diri. Kekayaan yang dulu ia idam-idamkan kini terasa seperti beban yang semakin berat. Suatu malam, Dimas kembali ke makam tua tempat ia pertama kali melakukan ritual pesugihan. Di sana, ia menemui Ki Wira untuk terakhir kalinya. Ki Wira hanya tersenyum sinis dan berkata, "Ini adalah harga yang harus kau bayar. Tidak ada jalan keluar. Kau telah terperangkap dalam dunia ini." Dimas merasa tubuhnya semakin rapuh. Dan ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Kehancuran total pun datang. Dunia yang ia kenal kini tampak kabur dan asing. Dan Dimas tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah takdirnya. Ia terperangkap dalam lingkaran pesugihan yang mengerikan. Tak bisa kembali lagi. Dimas akhirnya menyerah pada takdir yang telah ia pilih. Kehidupannya yang dulu penuh harapan kini berubah menjadi sebuah neraka yang tak berujung. Setiap malam, ia merasakan siksaan dari arwah-arwah yang terus mengejarnya. Kekayaan yang ia peroleh hanya memperburuk keadaan. Dan kini ia merasa terperangkap dalam kegelapan yang tak pernah berakhir. Pada malam terakhirnya, Dimas berdiri di tepi jurang. Memandang ke bawah, ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari dunia yang telah ia masuki. Dengan langkah yang pasti, ia melangkah ke dalam kegelapan. Menyerah pada nasib yang sudah tak dapat dihindari. Dunia yang penuh dengan arwah yang terus mengejarnya kini menjadi tempat tinggalnya selamanya. Tak ada lagi pengorbanan yang bisa mengakhiri penderitaannya. Dengan langkah terakhir itu, kisah pesugihan yang mengerikan pun berakhir. Dimas kini terperangkap dalam dunia gelap yang ia pilih. Dan tak ada yang tahu berapa banyak jiwa lainnya yang akan terjebak dalam lingkaran kegelapan yang sama.